maka niat yang banyak, niat minimal. Kalau kita bingung mau niat apa di bulan Ramadan nanti, ya Allah, saya berniat di bulan Ramadan ini sebagaimana niatnya orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Niat sebagaimana niatnya mereka para salaf. Ditambah dengan niat-niat, ya Allah, nanti Ramadan saya akan hatamkan Al-Quran, Ramadan nanti saya akan salat tarawih, Ramadan nanti saya akan sedekah, saya akan berbagi buka, saya akan berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga. Dan ini anjuran dikatakan dalam kitab Irsadul Ibad, kalau masuk bulan Ramadan hendaknya kita berbagi dan memperluas daripada kebutuhan keluarga. Dan ini sudah menjadi kebiasaan sebenarnya di Indonesia. Cuma jangan sampai kebiasaan ini justru kita kerjakan, tapi justru yang lebih penting kita tinggalkan. Kalau Ramadan itu kan identik dengan membelikan keluarga pakaian baru, karena identik di bulan Ramadan itu. Kalau nanti di akhir bulan Ramadan masuk Syawal merayakan Idul Fitri, identik dengan pakaian yang baru. Sebenarnya itu bukan kewajiban, itu hanya sunnah. Cuman banyak orang yang keliru di situ. Jadi ngamalkan sunnah untuk beli pakaian baru, ninggalkan sunnah yang lebih penting. Ninggalkan salat tarawih demi beli pakaian baru. Nah, ini kan unik ya. Nah, ini biasa terjadi di minggu-minggu akhir Ramadan biasanya. Di toko baju lebih ramai daripada masjidnya biasanya. Ini kadang luar biasa. Tak malu kadang. Belinya ya pas di tengah-tengah tarawih itu sedang dijalankan. Harusnya kan ada paling tidak rasa malu gitu. Tak tarawih tapi napa niku ngurusi dunia. Nah, boleh membelikan pakaian untuk keluarga itu termasuk ibadah. Di bulan Ramadan termasuk ibadah. Dalam kitab Irsadul Ibad dikatakan hendaknya di bulan Ramadan kita menambah daripada jatah keluarga, menyenangkan keluarga, anak istrinya disenangkan ya. Jadi yang biasanya mungkin menu makanannya biasa-biasa, nah ini kalau ada rezeki ditambah menu makanannya, apalagi ini kaitannya dengan puasa supaya lebih semangat anak-anak kita untuk berpuasa, keluarga untuk berpuasa. Kemudian senangkan mereka, senangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, senangkan orang-orang fakir dan miskin, karena ini bulan yang tepat untuk kita memperbanyak amal ibadah. Amaluhu mudha'af, kata Muhammad. Orang yang masuk bulan Ramadan itu amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berbanyak niat untuk sedekah di bulan Ramadan, niat untuk khatam Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, niat untuk hadir di majlis. Jadi jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk kita meninggalkan majlis. Justru pahalanya lebih besar para hadirin. Pahalanya lebih besar. Melakukan kewajiban di bulan Ramadan itu pahalanya Allah lipat gandakan 70 kali lipat lebih. Jadi artinya jenengan sholat, satu kali sholat wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali sholat wajib di luar bulan Ramadan. 2 rakaat sholat subuh di bulan Ramadan, 1 masuk misalnya kok Ahad besok ini Ramadan misalnya, pagi jenengan sholat subuh, waktu subuh jenengan sholat subuh 2 rakaat, itu Allah kasih jenengan pahala 140 rakaat. Kenapa? Karena Allah kalikan 70. Allah kalikan 70. Nah, sekarang tidak hanya sholat yang Allah kalikan 70, semua yang wajib, semua ibadah yang wajib Allah kalikan 70 di bulan Ramadan. Apa misalnya menafkahi istri di bulan Ramadan, Allah kalikan pahalanya 70 kali lipat. Kemudian hadir di majelis ilmu semacam ini, pahalanya Allah kalikan 70 kali lipat. Kalau kita duduk di pagi hari ini ya, ini bulan Sya'ban, kita dapat pahala di antaranya, dari banyaknya pahala kita dapat pahala 1000 rakaat. Orang duduk di majelis itu sama seperti orang yang bahkan lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya anggaplah 1000 misalnya, untuk mempermudah hitungan anggap 1000. Kita hadir di majelis ini, yang kita belajar ini hukumnya adalah wajib, kita dapat pahala seperti halnya orang yang sholat 1000 rakaat. Ramadan kita hadir 1 kali majelis, Allah berikan kepada kita pahala 70.000 kali sholat, 70.000 rakaat, bayangkan. Nah, maka
jangan jadikan napa niku puasa sebagai alasan untuk kita meninggalkan majelis. Justru di bulan Ramadan kita lebih dianjurkan untuk duduk di majelis. Cuman rata-rata kalau bulan Sya'ban ini majelis-majelis malam sama para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita ditutup karena apa? Berbarengan dengan tarawih. Berbarengan dengan tarawih. Tapi bukan berarti karena ditutup sementara nanti ketemu lagi Syawal selama Ramadan tidak ada majlisan, kan? Justru Ramadan harus lebih banyak. Nah, makanya para hadirin, insyaallah majelis-majelis kita di bulan Ramadan akan tetap berjalan. Ahad pagi, Jumat pagi, ya, Jumat subuh seperti ini akan tetap berjalan seperti biasa. Sehingga semakin ajak yang banyak, ajak teman-temannya untuk hadir majelis seperti Jumat pagi ini, ajak semakin banyak yang kita ajak ya semakin besar pahalanya. Kalau kita sendiri pulang dari majelis di bulan Ramadan bawa pahala salat 70.000 rakaat, bawa pahala takziah lebih daripada 70.000, kita menguburkan jenazah lebih daripada 70.000, kita menjenguk orang yang sakit, maka kalau kita ajak orang lain sudah berapa kita dapat pahala? Berarti sekali hadir kalau kita ngajak teman satu, berarti kita dapat pahala salat 140.000 rakaat. Berarti kalau jenengan kalikan terus, kalau 3 orang berarti 210.000 rakaat. Oh, kapan kita pernah sholat sebanyak itu rakaatnya? Tapi kita bisa dapatkan itu di bulan Ramadan. Maka ajak sebanyak-banyaknya. Dan juga nanti ada tambahan majelis para hadirin di bulan Ramadan. Dulu mungkin masih ingat sebelum masa pandemi, di setiap bulan Ramadan kita ada kajian malam setelah sholat tarawih. Nah, insyaallah kita mulai lagi kajian malam habis sholat tarawih. Cuman hanya 4 hari, dari hari Senin sampai Kamis. Jadi Senin malam Selasa sampai Kamis malam Jumat, ya. Bertempat di Masjid Nur Muhammad, Masjid Pondok Pesantren Al-Bahjah Pingkah 1. Insyaallah setiap malam, ya, dari Senin sampai Kamis, Senin malam Selasa sampai Kamis malam Jumat, ya. Ada kajian bersama kita setiap habis sholat tarawih. Pokoknya kita gunakan bulan Ramadan ini kalau bisa sebulan penuh, ayo diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja silahkan kerja, niatkan untuk ibadah. Selain daripada kerja yang diniati ibadah, tapi hadir untuk menjalankan salat tarawih, hadir untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, insyaallah pahala kita keluar dari Ramadan akan mendapatkan pahala yang besar insyaallah, ya. Kemudian insyaallah nanti di Jumat kedua, jadi Jumat kedua kalau tidak salah tanggal Masehinya tanggal 15 April, Jumat kedua kita insyaallah akan ada program bagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan buka yang sudah kita jalankan di tahun yang lalu, dan ini insyaallah tahun kedua kita. Tahun yang lalu Majelis Asyifa mengadakan bagi-bagi takjil, bagi-bagi berbuka di pertigaan Wujud. Insyaallah nanti bagi-bagi takjil yang akan datang ini Jumat kedua itu akan kita adakan di sini di depan. Kita adakan di perempatan Karangrejo. Insyaallah kemarin tahun lalu kita membagikan kira-kira 600 bungkus nasi, 600 kotak nasi dan minuman. Itu baginya tidak sampai 10 menit Bapak Ibu. 600 itu sebentar sekali saking banyaknya kaum muslimin yang berpuasa. Kita berharap di tahun ini bisa lebih daripada 1000, bisa 1500, alhamdulillah. Bisa lebih, alhamdulillah. Kalau bisa jangan sampai kurang daripada itu. Insyaallah kita mengajak kepada semuanya yang mungkin ingin ikut andil dalam membagikan makanan takjil atau makanan berbuka untuk mereka yang sedang berpuasa. Insyaallah nanti tanggal 15 April hari Jumat. Ini kita ambil hari Jumat karena memang hari yang mulia. Jadi kita dapat fadilah bersedekah di hari Jumat, dan kita juga dapat fadilah bersedekah di bulan Ramadan. Yang kata Nabi Muhammad, man fattara shaiman, siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan ampuni semua dosanya. Dan wasafahu Jibril, dan Jibril akan datang kepadanya ya Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jibril akan datang kepada kita di malam Lailatul Qadar di saat kita berbagi makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Malaikat Jibril akan
bermusafahah dengan kita, akan menyentuh kita, yang dikatakan oleh kita Muhammad, barang siapa yang disentuh oleh malaikat Jibril maka hatinya akan menjadi lembut dan dia akan mudah untuk meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dia akan selamat dunia dan akhirat insyaallah. Maka mari para hadirin dipersiapkan, yang mungkin ada rezeki lebih saged nanti menghubungi panitia untuk, atau mungkin langsung bisa disiapkan mungkin berapa bungkus yang jenengan kehendaki, bisa kumpul di sini nanti ya, di hari Jumat kedua daripada bulan Ramadan insyaallah, hari tanggal 15 kalau tidak salah ya, tanggal 15 April. Semoga Allah mudahkan kita di bulan Ramadan untuk bisa berbagi. Amin ya rabbal alamin. Allah